Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Rahadatul Hijnur Kamelia dengan NIM 1207050115, jurusan Teknik Informatika UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, di video ini itu saya ingin menjelaskan materi tentang pengembangan aplikasi web yang diampu oleh Bapak Muhammad Insan Alamin selaku dosen mata kuliah pengembangan aplikasi web. Nah, di video ini tuh ada beberapa materi yang ingin saya sampaikan. Oke, buat itu langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Nah, pembahasan yang pertama itu ada yang pertama, kita ke sejarah HTML dulu ya. Pasti kalian bertanya-tanya kan, HTML itu apa sih? Nah, sebenarnya aku juga nggak tahu. Jadi HTML ini pertama kali dikembangkan oleh tim Berners-Lee dari organisasi European Organisation for Knowledge Research. Nah, mereka ini mengembangkan HTML pada tahun 1990-an. Microlanguage atau HTML ini diciptakan oleh salah satu perusahaan penjual perangkat keras dan perangkat lunak. Nah, penasaran gak sih namanya itu apa? Jadi, nama perusahaannya itu IBM atau International Business Machines. Nah, di sekitar 1980-an, si perusahaan ini tuh menciptakan sebuah bahasa yang menggabungkan teks atau simbol dengan teks dalam sebuah dokumen. Nah, terus juga selain itu, bahasanya terkenal loh setelah dia buat. Nah, bahasanya dikenal dengan apa sih? Bahasanya dikenal dengan GML atau Generation Microlanguage. Nah, kayak gitu buat sejarah HTML. Sekarang biar kalian semua tahu HTML itu apa, kita lanjut ke pengertiannya ya. Nah, untuk pengertian HTML itu adalah sebuah bahasa standar pemrograman yang digunakan untuk membuat halaman website. Nah, jadi misalnya kalian ingin membuat website, halaman utamanya itu menggunakan bahasa HTML. Nah, bahasa HTML ini tuh bahasa yang paling sederhana untuk kalian membuat halaman website. Jadi, ini tuh penting digunakan kalau kalian mau membuat website. Nah, yang diakses melalui internet, singkatan dari Hypertext Microlanguage atau bahasa markup. Jadi si HTML ini tuh bisa disebut juga bahasa markup. Nah, kita lanjut ya ke yang selanjutnya, yaitu fungsi HTML. Nah, apa sih fungsi HTML itu? Nah, untuk fungsi HTML itu ada 5. Yang pertama, fungsi utama HTML. Nah, si fungsi utamanya ini tuh untuk membuat suatu halaman website yang bisa dibaca dan dipahami dengan lebih mudah. Nah, yang kedua itu menandai teks pada suatu laman. Nah, jadi HTML ini tuh ditulis pada suatu halaman dokumen dengan tag atau simbol tertentu. Nah, si simbol dan tag tersebut itu tuh akan membuat tampilan teks menjadi tebal, miring, bergaris tebal, dan sebagainya. Nah, semisal nih, jika suatu teks menjadi teks miring atau italics di laman HTML, harus ditulis kode. Jadi itu untuk membuat teksnya itu menjadi tebal atau miring atau bergaris tebal,
kalian itu harus menghafal kode-kodenya. Nah, untuk yang ketiga itu sebagai dasar website. Nah, kenapa sebagai dasar website? Karena website yang dibuat tentu memiliki beberapa fitur dibuat menggunakan JavaScript untuk mengatur perilaku web, implementasi bahasa pemrograman server PHP, dan mendesain web menggunakan CSS. Nah, semua bahasa ini tuh dapat diaplikasikan jika web memiliki bahasa HTML sebagai dasarnya. Nah, untuk yang keempat itu menampilkan tabel, gambar, video, dan lainnya. Nah, umumnya di halaman website atau blog kita tidak bisa langsung meletakkan tabel, gambar maupun video, sehingga nih kita tuh membutuhkan komponen yang diletakkan pada web menggunakan bahasa HTML. Nah, untuk yang kelima itu menandai elemen dan membuat online form. Nah, si HTML ini tuh berfungsi menandai bagian-bagian dalam website, diantaranya header, footer, main, navigation, dan sebagainya. Nah, tapi selain itu HTML juga digunakan sebagai bahasa dalam membuat formulir digital atau online form. Nah, mungkin untuk HTML cukup sekian. Nah, selanjutnya kita ke penjelasan yang kedua, yaitu tentang HTTP. HTTP adalah protokol jaringan lapisan aplikasi yang dikembangkan untuk membantu proses transfer antar komputer. Nah, protokol ini itu berguna untuk mentransfer informasi seperti dokumen, file, gambar, dan video antar komputer. Nah, jadi si HTTP ini tuh fungsinya itu untuk mentransfer atau mengirim informasi itu seperti dokumen, file, gambar, dan video antar komputer gitu. Jadi dia itu tugasnya itu untuk mengirimkan informasi baik berupa gambar, video, seperti itu. Nah, apa sih fungsi HTTP itu? Nah, fungsi HTTP ialah mengatur format dan bagaimana data ditransmisikan. Nah, HTTP juga selain itu berfungsi untuk mengatur bagaimana web server dan web browser memproses berbagai macam perintah yang masuk. Nah, adapun fungsi lainnya dari HTTP ini untuk mengamankan data dari pencurian dan hacker. Nah, hal ini tuh ditandai dengan protokol SCORE. Secara fungsi sama, yaitu mengatur bagaimana data diproses. Gitu. Untuk HTTP itu sangat singkat karena mungkin kalian tahu HTTP kan berfungsinya untuk mengirim informasi gitu. Nggak jauh beda kayak kalian mengirim gambar ke teman kalian menggunakan WhatsApp, seperti itu. Nah, oke, selanjutnya kita ke pembahasan web server. Web server adalah sebuah software perangkat lunak yang memberikan layanan berupa data berfungsi untuk menerima permintaan HTTP atau HTTPS dari klien atau kita kenal juga dengan web browser. Nah, selanjutnya yaitu akan mengirimkan respon atas permintaan tersebut kepada klien dalam bentuk halaman web. Dan selanjutnya fungsi web server. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwa teknologi yang satu ini tuh berfungsi untuk menerima permintaan HTTP atau HTTPS dari klien atau kita kenal dengan web browser. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis web server. Nah, yang pertama itu ada web server Apache. Web server yang paling banyak digunakan kebanyakan orang yaitu jenis Apache. Nah, yang kedua ada web server Nginx. Nah, salah satu pesaing unggul Apache yaitu Nginx. Nginx dikenal mampu melayani segala macam permintaan seperti request dengan tingkat kepadatan lalu lintas atau traffic yang sangat padat. Nah, yang ketiga ada web server IIS. Nah,
Web server yang bekerja ini tuh pada jenis protokol seperti DNS, TPC atau IP atau beragam software lainnya. Nah, yang terakhir itu ada web server LaTePD. Programmer asal Jerman telah menciptakan web server berbasis open source guna mendukung sistem Linux dan Unix. Selanjutnya web browser. Pengertian web browser adalah salah satu aplikasi yang digunakan untuk menjelajah, menyajikan, hingga mengambil konten dari berbagai sumber informasi pada jaringan internet. Nah, fungsi web browser itu ada beberapa, yaitu verifikasi keamanan website, memudahkan akses laman, mengumpulkan data, mendukung permintaan data, sinergisme dengan mesin pencari. Untuk jenis-jenis web browser itu ada beberapa. Yang pertama Mozilla Firefox, Google Chrome, UC Browser, Opera, Microsoft Edge. Nah, untuk manfaatnya itu yang pertama akses yang mudah. Nah, maksudnya itu memudahkan pengguna untuk mengakses informasi dan data secara cepat dan ringkas dari internet. Yang kemudian kemudahan download. Nah, jadi di web browser ini tuh membantu pengguna dengan mudah untuk mengunduh file atau data dari laman website ke komputer pribadi. Nah, yang ketiga itu ada kemudahan menjelajah internet. Jadi di web browser ini tuh berbagai macam situs yang aman dan berguna bagi pengguna akan dipermudah dengan web browser. Cara kerja web browser itu yang pertama, user mengakses website dengan mengetikkan alamat pada URL di address bar pada peramban website. Contohnya google.com. Terus yang kedua, web browser akan otomatis menerima permintaan user dan menjalankan pengambilan data pada DNS server. Terus data yang telah diambil berupa IP dari perintah dengan mengetikkan sesuai keinginan user. Kemudian web browser dapat mengakses server tujuan menggunakan IP yang diperoleh dari DNS server. Nah, server memberikan data dari konten dalam bentuk HTML atau file lainnya seperti PHP, CSS, dan lain-lain. Nah, yang terakhir itu peramban web menampilkan beragam konten dari sesuai permintaan pengguna. Nah, webpage itu suatu halaman yang ditampilkan pada suatu website di internet. Nah, webpage itu dapat menampilkan tulisan atau teks, gambar, video, suara. Nah, halaman webpage ini tuh jika diibaratkan seperti sebuah halaman yang ada dalam buku. Web ini tuh digunakan untuk menunjukkan suatu halaman website, atau definisi webpage adalah sekelompok data yang dapat tampil pada World Wide Web Internet dengan menyebutkan alamatnya yang biasa dikenal dengan istilah URL, Uniform Request Locator. Nah, webpage ini tuh dibuat dengan menggunakan suatu format standar HTML, Hypertext Markup Language, di mana dokumen HTML tersebut tersimpan dalam sebuah server atau hosting. Kemudian untuk menampilkan web tersebut bisa dengan menggunakan web browser. Nah, jadi semuanya ini tuh menyambung. Jadi untuk membuat web server kita itu harus menggunakan HTML. Nah, jadi semua web yang digunakan oleh kita dalam sehari-hari ini tuh pasti menggunakan bahasa standar HTML. Nah, untuk fungsi webpage sendiri itu untuk menunjukkan suatu halaman pada website yang dapat menampilkan tulisan atau teks, gambar, dan video. Sekian materi pengembangan aplikasi web yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.